Pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo, dan pemirsa kami akan memutarkan video suasana baku tembak yang terjadi di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat beberapa jam lalu. Itu polisi yang nembakin ya? Polisi itu. Iya, ini adalah video amatir yang lain yang kami peroleh. Bunuh diri ya? Dia bunuh diri. Tembak-tembakan ini, Pak? Iya. Dapat Anda saksikan sejumlah aparat ada yang menjadi korban dan terkapar di jalan, dan sejumlah aparat yang lain melarikan diri untuk berlindung di semak belukar yang ada di jalan Sarinah Tamrin. Ini adalah situasi sesaat setelah ledakan terjadi. Dan ini adalah Jalan Agus Salim yang menghubungkan antara Jalan MH Tamrin dengan kawasan Kebon Sirih atau Sarinah Kebon Sirih. Itu kayak bagaimana ya? Ada peluru lek masuk, Pak. Dan di jalanan, Pak. Seret itu. Pak, kirim dong ya. Ya, Pak, kirim aja, Pak. Kirim semua ya, Pak. Sudah sekali bunyi tembakan, Bapak. Kapolsek, Maya. Hati-hati. Sekali tembak. Saya perintahkan. Masya Allah. Ledakan lagi. Peleng kosong. Berarti 4 kali ledakan. 5 emang? Jadi orang sih, Bang. Parah anjing. Wah. Gila lo, bomnya lo. Anjing. Iya. Weh, keluar, woi. Kanan, Pak. Ini, Pak. Le, jangan maju-maju, Le. Jangan maju-maju, Le. Le. Balik. Itu tadi gambar saat terjadi baku tembak di kawasan Sarinah. Sejumlah ledakan terjadi dan suara letusan senjata api terdengar, dan juga warga sempat merekam, dan kami meminta maaf terdapat kata-kata yang tidak pantas terungkap tadi dari suara rekaman yang kami tayangkan dari video amatir. Ya, ini kami putar kembali saat ledakan dan baku tembak di Sarinah terjadi. Tadi sempat seseorang yang membawa kamera untuk merekam dan masuk ke Jakarta Teater, namun sempat dihalau oleh aparat kepolisian. Ini adalah gedung Jakarta Teater yang juga menyatu dengan coffee shop yang menjadi lokasi terjadinya ledakan yang diduga bom sebanyak 3 kali. Bunuh diri ya? Bunuh diri ya? Dia bunuh diri. Dapat Anda saksikan aparat kepolisian ada yang menjadi korban, dan Tembak-tembakan ini, Pak? sisanya menyelamatkan diri dan berlindung di semak belukar atau semak yang ada di jalanan Sarinah Tamrin. Sementara ini adalah jalan yang berada di belakang dari kawasan Sarinah Tamrin, tepatnya di jalan perempatan Agus Salim yang menghubungkan antara Sabang juga ke arah Sarinah dan ke arah Kebon Sirih.
kawasan ini memang cukup ramai karena menjadi lokasi untuk tempat kuliner atau tempat untuk makan, dan juga sejumlah karyawan biasanya makan siang di kawasan ini. Dan pemirsa, kita akan kembali mengupdate informasi dari lapangan, dan sudah bergabung bersama kita rekan Rifai Pamone dari kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Rifai Pamone, silakan laporan Anda. Kami masih akan terus mengupdate informasi. Kini yang terbaru, Ade Mulya, adalah sejumlah ambulans terus ditambah jumlahnya di lokasi tempat kejadian perkara, di mana pemboman dan juga baku tembak sempat terjadi beberapa jam yang lalu. Dan pada saat kami menemui sejumlah pengendara atau yang mengoperasionalkan beberapa unit ambulans ini, Ade Mulya, kami coba konfirmasi apakah benar sejumlah korban sudah akan dievakuasi. Dinyatakan oleh petugas bahwa benar mereka dikirim dari sejumlah unit kesehatan, baik Palang Merah Indonesia maupun sejumlah rumah sakit yang berada di sekitar Sarinah dan Bundaran HI ini untuk melakukan evakuasi. Saat ini jumlahnya ada sekitar 9 ambulans dan 2 sudah sempat keluar dari lokasi TKP. Kami mendapatkan informasi bahwa korban yang sudah dievakuasi akan dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang berada di lokasi dekat dengan TKP. Saat ini bisa kita lihat, ada satu unit kendaraan dari kepolisian yang baru saja beranjak dari TKP. Dan banyak dari anggota kepolisian dan juga petugas kesehatan ini memang saat ini tengah difokuskan pada upaya evakuasi dan sterilisasi. Kita berbicara soal sterilisasi, saya akan perlihatkan ke arah kanan dari lokasi tempat saya saat ini berada. Ini adalah petugas kepolisian yang baru saja beranjak dari TKP. Dan ini adalah dari Gegana Polri. Tentunya masih terus melakukan sterilisasi. Dan juga dari Tentara Nasional Indonesia membackup anggota kepolisian. Terkait dengan kehadiran tim Jihandak dan juga Gegana yang sudah kami informasikan sebelumnya, Ade Mulya, tentunya yang dilakukan di TKP selain sterilisasi, diduga kuat ada serpihan-serpihan dari bom yang meledak sekitar 1,5 jam yang lalu, dan serpihan dari proyektil hasil dari baku tembak yang sudah juga diinformasikan tayangannya oleh Metro TV beberapa saat yang lalu, tentunya akan dikumpulkan sebagai bukti-bukti permulaan untuk mengidentifikasi jenis apa senjata yang digunakan oleh pelaku yang kemudian masih berusaha terus untuk dilumpuhkan oleh petugas, dan kemudian juga seberapa besar kekuatan dari bom dan apa saja bahan-bahan peledak yang digunakan untuk kemudian bisa dirunut dan kemudian dirangkaikan berbagai informasi intelijen yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah Indonesia dari hasil penangkapan-penangkapan sebelumnya. Kami juga akan menyajikan gambar terbaru kami dari drone, di mana petugas dan tim liputan Metro TV yang membawa perangkat drone tadi sempat kami arahkan untuk menuju ke titik terdekat dari TKP, dan ada gambar beberapa korban yang masih tergeletak ini. Tepat sekali dengan kondisi bahwa kami melaporkan sejak tadi beberapa unit ambulans datang untuk melakukan evakuasi. Dan beberapa korban yang sejauh ini masih kita dapatkan informasinya bahwa berjumlah 6, di mana ada 3 warga sipil dan juga 3 anggota kepolisian. Beberapa diantaranya terekam dari gambar yang kami ambil dari udara. Kita bisa melihat kesibukan masih terjadi oleh sejumlah petugas dan juga aparat yang ditugaskan dari tim kesehatan untuk kemudian melakukan evakuasi. Tentunya dari jumlah ambulans ini nanti ada beberapa yang akan segera dikirimkan menuju ke rumah sakit terdekat, salah satunya adalah Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Kami hanya sekedar ingin mendapatkan informasi bahwa tim liputan kami tengah menuju ke salah satu gedung yang berada di lokasi ini untuk kemudian mengambil gambar yang lebih jelas menuju ke tempat kejadian. Kita akan masih menunggu sambungan informasi dari gambar tersebut. Dan sejauh ini kami memang belum melihat ada pihak-pihak berwenang
dalam hal ini pimpinan atau pejabat terkait, mungkin saja dari Badan Intelijen Negara atau dari komandan yang memimpin seluruh aktivitas untuk kemudian melakukan sterilisasi di lokasi ini, karena kami hanya melihat sekitar beberapa petugas yang tengah disiagakan kembali. Kita bisa melihat dari Satuan Sabara saat ini, dari Polda Metro Jaya, dan tentunya di backup dari Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, sudah berdatangan silih berganti. Ini adalah yang kali keempat, kemudian disiagakan untuk kemudian terus-menerus melakukan sterilisasi. Karena kewaspadaan masih harus terus ditingkatkan. Sejumlah pelaku faktanya saat ini belum berhasil dilumpuhkan oleh petugas. Petugas masih berupaya keras dan ini adalah ring keempat. Nanti kita akan melihat terus ring ketiga, kedua, dan ke-1 masih terus dilakukan sterilisasi dan diminta masyarakat tetap waspada dan apabila tidak melakukan kegiatan yang begitu penting di luar rumah untuk tetap berada di dalam rumah. Kembali ke studio untuk sementara ini, Ade Mulya. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Rifai Pamone. Kami akan terus mengupdate informasi dari Anda. Dan pemirsa, breaking news tentunya Metro TV masih akan terus memantau informasi terkini dari kawasan Sarinah Tamrin, tempat terjadi kejadian serangan dan ledakan dan juga tembakan. Dan yang Anda saksikan, atau kami akan menayangkan informasi atau video terkini yang kami miliki untuk Anda untuk menggambarkan situasi terkini yang terjadi di kawasan Sarinah Tamrin. Ini adalah gambar live yang kami siarkan langsung, situasi terkini di kawasan Sarinah. Dan pihak aparat kepolisian sedang melakukan evakuasi dari korban. Dan kami juga tadi mendapat informasi bahwa 1 orang telah dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, seorang laki-laki, namun belum bisa dipastikan identitasnya apakah dari pihak aparat kepolisian atau dari masyarakat sipil. Belum. Ya, ini tepatnya adalah tempat atau perempatan Sarinah, tempat dengan yang sangat dekat dengan kejadian ledakan bom di pos polisi dan juga di tepat di depan halaman coffee shop yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah aparat masih melakukan aktivitas dan mencoba untuk mengevakuasi 3 korban yang jatuh akibat serangan yang terjadi. Sementara itu 9 ambulans diinformasikan telah dikerahkan. Masih belum dapat dipastikan pula sampai saat ini siapakah atau pihak manakah yang bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Jakarta, tepatnya di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat tadi. Ya, gambar ini bisa diidentifikasi diambil dari gedung Sarinah yang langsung mencoba mengambil gambar lokasi perempatan Sarinah. Ya, itu tadi informasi atau video terkini yang kami sampaikan untuk Anda untuk menggambarkan situasi terkini yang terjadi di kawasan Sarinah Tamrin. Dan dapat kami informasikan pula bahwa 9 ambulans, informasi terkini yang dapat kami informasikan, 9 ambulans sudah dikerahkan dan hingga kini baru teridentifikasi 6 korban, 3 dari warga sipil dan juga 3 dari pihak kepolisian dan 1 sudah dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan ini adalah proses evakuasi yang masih terus dilakukan oleh aparat
yang berwajib. Dan menurut wawancara kami bersama Kadif Humas Mabes Polri Anton Carlian, bahwa sampai saat ini bisa dipastikan bahwa ledakan atau ledakan yang diduga bom dan juga serangkaian baku tembak hanya terjadi di kawasan Sarinah Tamrin. Hal ini kami konfirmasi karena kami mendapatkan informasi sebelumnya bahwa terjadi ledakan dan juga baku tembak di beberapa kawasan di Jakarta, seperti di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Ada juga yang menyatakan bahwa terjadi baku tembak dan ledakan di kawasan CBD dan juga di kawasan Alam Sutra. Namun hal tersebut dikonfirmasikan tidak benar. Dan Kadif Humas Mabes Polri sekali lagi menyatakan bahwa ledakan dan juga serangan hanya terjadi di kawasan Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat. Dan dari 6 orang korban dikabarkan atau diinformasikan bahwa 3 orang dari warga sipil tewas, 1 dari pihak kepolisian meninggal dunia, sementara 2 lainnya dari pihak kepolisian dinyatakan mengalami luka serius. Total korban untuk sementara masih 6 orang dan 1 sudah dilarikan ke RSCM berjenis kelamin laki-laki. Namun belum bisa diidentifikasi apakah dari pihak aparat kepolisian atau dari warga sipil. Dan kami pemirsa Metro TV mengajak Anda untuk berbagi informasi bersama kami melalui gambar ataupun melalui video. Silahkan kirimkan melalui WhatsApp di nomor 0811 830 790. Kami ulangi, Anda bisa berpartisipasi mengirimkan informasi terkini baik melalui gambar atau video melalui WhatsApp di 0811 830 790. Ini adalah gambar detik-detik terjadinya ledakan. Sebelumnya terdapat 2 orang yang berada dekat di lokasi. Ledakan serta baku tembak diinformasikan terdengar hingga radius 2 km. Dan gambar yang Anda saksikan saat ini bisa saya gambarkan adalah gambar yang diambil dari Jalan Agus Salim yang di perempatan yang menghubungkan antara Jalan Sabang, Sarinah Tamrin dan juga Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kawasan ini memang menjadi kawasan kuliner karena banyak masyarakat yang berbisnis makanan di sini dan juga banyak pengunjung ke sini, dan kami juga bisa menggambarkan bahwa kawasan Sarinah Tamrin merupakan pusat perbelanjaan yang tertua di Jakarta, sehingga banyak juga warga asing yang berkunjung ke pusat perbelanjaan Sarinah Tamrin. Kami masih menunggu informasi lebih detail dan masih belum mendapatkan informasi terkini mengenai siapa dan motifnya untuk pelaku penyerangan. Kami informasikan kembali bahwa sampai saat ini sudah ada 6 orang korban yang jatuh akibat serangan yang terjadi di Sarinah. 6 orang tersebut terdiri dari 3 orang warga sipil yang dinyatakan meninggal dunia, 2 orang aparat kepolisian dinyatakan luka, dan 1 orang aparat kepolisian yang dinyatakan meninggal dunia. Korban dilarikan ke rumah sakit seperti di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang sudah menyediakan ruang khusus atau infrastruktur khusus berupa 2 bed yang disiapkan untuk
antisipasi korban-korban susulan yang akan dilarikan ke sana, dan juga Rumah Sakit Gatot juga sudah menerima sejumlah korban. Ini adalah gambar bagaimana aparat mengamankan lokasi kejadian, yang memang ini adalah satu gedung dengan di mana lokasi bom meledak. Dan pemirsa, kami akan tayangkan kembali atau statement resmi atau pernyataan dari Presiden Joko Widodo terkait serangan yang terjadi di kawasan Sarinah, Tamrin, Jakarta Pusat. Kita semuanya tentu saja berduka atas jatuhnya korban dari peristiwa ini. Tapi kita semuanya juga mengecam tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat, mengganggu ketenangan rakyat, dan menebar teror kepada masyarakat. Dan saya telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Menko Polhukam untuk kejar, untuk tangkap, baik yang di peristiwa maupun yang ada di jaringan-jaringan ini. Negara, bangsa, dan rakyat, saya kira kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini, dan saya mengharap masyarakat tetap tenang karena semuanya terkendali. Ya. Iya, tadi juga pengamat intelijen dan teroris Ridwan Habib menyatakan bahwa sebetulnya pemerintah sudah mendapatkan informasi melalui intelijen akan terjadi serangan yang akan terjadi di Indonesia atau Jakarta dalam periode akhir tahun hingga awal tahun 2016. Dan kita akan kembali menyaksikan gambar terkini atau video terkini, pantauan terkini di lapangan mengenai apa yang terjadi di Sarinah. Masyarakat semakin banyak yang ingin menyaksikan langsung di tempat kejadian perkara. Dan pemirsa, kami akan tayangkan kembali pernyataan dari Irjen Anton Carlyan. Beliau adalah Kadif Humas Mabes Polri, yang menyatakan bahwa ada dugaan sebelumnya ada ancaman dari radikal ISIS. Ini dia pernyataan resmi dari Anton Carlyan. Kami belum bisa memastikan, tetapi kalau dari warning yang disampaikan bahwa Indonesia akan terjadi konser dan akan menjadi berita internasional. Warning dari mana, Pak? Dari grup ISIS, dan kami pun juga sudah mewarningkan jauh-jauh hari sebelumnya, jadi bukan menakut-nakuti dan dengan prihatin hari ini. Tapi akhirnya terjadi juga nih, Pak. Ya, gimana? Memang makanya kami sebelumnya melakukan penangkapan. Bapak, informasinya ada satu karyawan Bank Bangkok yang kena tembak. Kami masih mengidentifikasi. Anggota Polri pun juga sedang kita identifikasi siapa-siapa. Yang penting kan sekarang ditolong dulu. Pak, memastikan aja Pak, ini bukan bom bunuh diri ya Pak ya? Bukan bom. Ini granat. Pak, oleh kelompok sana apakah memang ada Sandra dari pihak sipil Pak? Kenapa? Sandra Pak. Di dalam gedung Jakarta Teror sekarang apakah memang ada Sandra? Belum bisa kita pastikan, tapi ya memiliki ya kelompok bersenjata lah. Kita kan kelompok bersenjata itu ada sniper ya Pak? Kita tidak tahu, tapi kelompok bersenjata saja begitu. Kalau melihat mereka bawa granat, mereka juga bawa sniper. Dari satu kita kan belum bisa. Lebih dari satu, artinya lebih dari bisa 4 orang, bisa 5 orang, bisa 6 orang kan. Jadi Pak, mereka kan lempar itu granat dan mereka lari lagi, itu tidak mungkin Pak dalam waktu bersamaan. Berarti ada mungkin banyak kan? Ya ada, makanya di atas ada, di bawah ada. Berapa kurang lebih di Asia? Ya kita kan belum tahu Bu. Pak, jadi diduga benar Pak ya masih ada tim sniper yang di atas gedung. Tim kelompok bersenjata lah.
Ya. Di Jakarta Theater, Pak ya? Iya. Penembakan dan bom berbarengan. Kenapa? Penembakannya berbarengan dengan ledakan Hampir bersamaan gitu kan. Ya, pemirsa, ada sejumlah rumah sakit yang kemudian menjadi tempat yang ditunjuk untuk menampung korban atau antisipasi korban dari kejadian serangan di Sarinah, dan sudah bergabung bersama kita Eva Wondo yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Tarakan. Silakan, Eva, laporan Anda. Ya, ada satu korban ledakan bom di Sarinah yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Tadi korban ini bernama Brigadir Suminto, anggota Satgas. Korban tiba di Rumah Sakit Tarakan sekitar pukul 11. Korban ini merupakan polisi yang saat kejadian ini tengah bertugas